Wajah rupawan Yazazil yang berganti nama menjadi iblis pun diubah dalam bentuk seburuk-buruknya. Kepalanya seperti unta, dadanya seperti daging menonjol, kedua matanya terbelah sepanjang permukaan wajah, bibirnya bak bibir lembu, memiliki taring seperti taring babi, dan janggut yang dimiliki sebanyak 7 helai. Karena iblis telah dilaknat dan dia akan menjadi penghuni neraka, ia tak mampu sendirian di neraka. Ia akan membuat manusia juga menjadi tidak taat kepada Allah. Percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dan iblis terdapat dalam surat Al-A'raf. Iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Quran surat Al-A'raf ayat 14. Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." Quran surat Al-A'raf ayat 15. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus." Quran surat Al-A'raf ayat 16. "Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Quran surat Al-A'raf ayat 17. Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya." Quran surat Al-A'raf ayat 18. Tahukah kamu jika Azazil sebelum berganti nama menjadi iblis, ia diberi beberapa gelar ketika masih hidup di 7 tingkatan langit. Azazil adalah makhluk yang paling unggul ibadahnya dibanding yang lain, sehingga ia dengan cepat naik ke tingkatan langit. Setiap pindah satu langit ke langit yang lain, Allah memberinya gelar. Pada langit pertama, iblis diberi gelar Al-Amid, ahli ibadah. Pada tingkatan langit kedua, iblis diberi gelar Al-Azahid. Kemudian pada tingkatan ketiga, namanya disebut Al-Arif. Pada langit keempat, namanya adalah Al-Wali. Pada langit kelima, namanya disebut At-Taqi. Di langit keenam, namanya disebut Al-Kazin. Dan pada langit ketujuh, namanya disebut Azazil. Namun predikat makhluk yang paling unggul di ibadahnya seketika berubah karena ia tak mampu taat kepada Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena Adam, iblis menjadi terusir di surga. Itulah yang membuat iblis membenci Adam dan umat manusia. Karena hal tersebut, iblis meminta kepada Allah untuk diizinkan menggoda Nabi Adam dan keturunannya. Allah pun mengizinkannya. Iblis ingin menggoda manusia agar kelak mereka bisa ditemani oleh umat manusia yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan waktu kepada iblis sampai hari kiamat untuk melaksanakan keinginannya tersebut. Karena hal itu, iblis pun merasa gembira dan tentu saja akan mati-matian menggoda Nabi Adam dan keturunannya. Terlebih lagi ketika Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk menemani di surga, iblis pun senang karena ia bisa melancarkan aksinya tersebut. Aksi iblis pun dimulai dengan menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah khuldi adalah buah yang tumbuh di dalam surga. Buah khuldi adalah buah yang menggiurkan bagi siapa saja yang melihatnya. Walaupun menggiurkan, Allah melarang untuk memetik dan memakan buah tersebut. Iblis pun melihat ini sebagai sebuah kesempatan dan akhirnya menggoda Adam dan Hawa dengan kelezatan dan kenikmatan buah tersebut yang tidak ada yang menyamainya. Mereka pun tergoda akan iming-iming iblis dan memakan buah khuldi tersebut. Seketika seluruh pakaian mereka lepas dan mereka mencari daun-daun yang ada di surga untuk menutupi tubuh mereka. Iblis tentu saja gembira karena telah berhasil mengelabui Adam dan Hawa untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun menyadari kesalahan mereka dan berdoa kepada Allah. Hal itu terdapat dalam Al-Quran. "Wahai Tuhan kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Surat Al-A'raf ayat 23. Adam dan Hawa pun sejak saat itu diturunkan ke bumi dan menjadi manusia pertama, nenek moyang umat manusia. Namun Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang berbeda. Dilansir dari merdeka.com, Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa diturunkan di Arab. Tapi mereka akhirnya kembali bertemu di padang pasir di bukit, yaitu padang Arafah dan Jabal Rahmah. Mereka pun membangun kehidupan pertama di bumi hingga akhirnya mereka memiliki 2 pasang anak kembar laki-laki dan perempuan, yaitu Qabil dan Iklimah serta Habil dan Labuda. Sejak dulu Qabil selalu merasa iri kepada Habil yang menganggap Habil lebih beruntung daripada dirinya. Inilah salah satu rayuan iblis menanamkan iri hati kepada manusia. Nah sahabat beriman, itulah makhluk yang dijatuhkan dari langit ketujuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulunya dia adalah hamba yang taat dan paling unggul dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi karena sifat sombongnya membuat ia membangkang kepada Allah dan menganggap dirinya lebih mulia dari ciptaan Allah yang lain. Ya, dialah Azazil yang kini berganti nama menjadi iblis. Ia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena menganggap dirinya lebih mulia. Semua malaikat pun bersujud kepada Adam kecuali Azazil karena dilaknat dan dipastikan menjadi penghuni neraka. Ia bersumpah akan menggoda umat manusia untuk menemaninya di neraka. Semoga kita umat manusia dijauhkan dari tipu muslihat iblis agar berbuat maksiat sehingga menjadi temannya di neraka.